Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kabar baik dan selalu sehat, dan itulah yang selalu kita harapkan bersama. Seperti saat ini kita masih di dalam rangka menuju new normal di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan di bulan Juli ini adalah fase untuk kita melengkapi fasilitas protokol kesehatan, perizinan, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan di bulan Agustus nanti kita semua sudah bisa untuk melaksanakan kebaktian dengan cara bertatap muka dan tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, salah satu cara di dalam rangka tetap mencegah pandemi COVID-19 ini, kami Majelis Jemaat tidak mengadakan kebaktian di gedung gereja, tetapi mengubah secara sementara bentuk kebaktian di gedung gereja dalam bentuk rekaman video. Begitu juga pada kebaktian hari ini, Minggu 12 Juli 2020, kita meyakini meskipun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, namun kita yakin dan percaya kebaktian dalam rekaman video ini, kita keluarga besar jemaat dan simpatisan GKI Cilacap tetap bersekutu di dalam Tuhan. Berikut ada beberapa warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Kebaktian hari ini Minggu 12 Juli 2020 adalah minggu biasa dengan tema Bersiap Menabur yang akan dilayani oleh Pendeta Konselman Raja Baikole. Mohon dukungan dan doa saudara-saudara. Majelis Jemaat dan pengurus Badan Pelayanan Jemaat GKI Cilacap mengucapkan terima kasih atas dukungan persembahan dari Bapak Ibu Saudara, baik yang diantar langsung ke kantor gereja maupun yang ditransfer melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Warta selanjutnya, sehubungan dengan bulan Juli 2020, kita masih belum bisa untuk mengadakan kebaktian secara tatap muka di gedung GKI Cilacap. Maka pada bulan Juli 2020, Majelis Jemaat GKI Cilacap masih membuat kebaktian dalam bentuk rekaman video melalui online channel GKI Cilacap. Sehubungan dengan hal tersebut, jemaat dan simpatisan GKI Cilacap dimohon mendukung dan mengikuti kebaktian melalui channel tersebut. Dan channel tersebut akan dibagikan melalui grup-grup WA jemaat. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Tuhan memberkati. Warta selanjutnya mengharap kehadiran saudara-saudara yang mengikuti katekisasi baptis Sidi pada hari Selasa 14 Juli 2020 pukul 6 sore yang akan dilayani oleh Pendeta Konselman Raja Baikole. Dan dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya warta ini sebagai undangan. Warta selanjutnya telah keluar dari Persekutuan Jemaat GKI Cilacap dengan surat atestasi pindah ke Jemaat GKI Cikarang Bekasi atas nama Ibu Rini Wulandari, alamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 139 Tambak Reja Cilacap. Dan yang kedua Bapak Tato Haryanto, beralamat di Jalan Nangka nomor 136 Tambak Reja Cilacap. Majelis Jemaat GKI Cilacap dengan segenap anggota jemaatnya mengucapkan selamat melayani di tempat yang baru dan terima kasih selama berjemaat di GKI Cilacap. Dan mohon perhatian saudara-saudara, Tuhan memberkati. Warta selanjutnya, pada hari Selasa 7 Juli 2020, Majelis Jemaat GKI Cilacap telah membuka rekening di Bank BCA Cilacap dengan nomor rekening 096 979 8222 atas nama Gereja Kristen Indonesia Cilacap. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi Bapak Ibu Jemaat yang akan memberikan persembahan baik mingguan, bulanan, perpuluhan, syukur ataupun yang lainnya sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, dapat melalui transfer ke rekening tersebut. Terima kasih atas perhatian dan dukungan persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saat ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juli tahun 2020, di mana pada bulan Juli 2020 adalah fase persiapan memasuki perubahan dalam tatanan kehidupan yang baru menuju new normal. Persiapan adalah salah satu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita juga selalu siap di dalam berbagai kondisi untuk menjadi pewarta firman Allah. Mari dengan penuh syukur kita mengawali kebaktian di hari Minggu ini melalui pujian Kidung Jemaat 21 bait pertama dan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian pada hari ini, Minggu 12 Juli tahun 2020, dengan tema Bersiap Menabur, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Konselman Raja Baikole SSI Theo. Persiapan adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Persiapan juga diperlukan ketika kita hendak menyampaikan kabar kepada seseorang, apalagi kalau kabar tersebut adalah kabar yang penting. Sekalipun demikian, tidak jarang apa yang sudah dipersiapkan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan ini, kita harus selalu siap dalam berbagai kondisi, khususnya sebagai pewarta firman Allah. Mari kita sambut kata pembuka ini dengan pujian dari NKB 200, bait yang pertama dan kedua. Di jalan hidup yang lebar dan sempit.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sepekan sudah kita lewati. Di dalam sepekan tidak jarang kita berbuat apa yang kita ingini, tetapi tidak Tuhan kehendaki. Maka dari itu, marilah kita berdoa untuk mohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang maha mulia. Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha kudus. Kembali ya Bapa, dengan kerendahan hati kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mohon Tuhan mengampuni dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Karena kami mengakui Bapa, betapa sering kami menyakiti hati Tuhan. Banyak sekali perbuatan yang melanggar akan perintah Tuhan. Hati ingin memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Tetapi kami sering apa yang kami lakukan adalah untuk diri kami sendiri. Bapa, kami juga sering membiarkan mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami hanya melewati saja Tuhan, karena kami kurang peka. Seperti yang Kau ajarkan kepada kami, supaya kami mengasihi sesamamu, yaitu kami semuanya Tuhan. Siapakah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Maka dari itu Tuhan, segala dosa, segala perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni dan menjadikan kami lebih baik lagi Tuhan, supaya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan hidup kami tidak sia-sia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan. Amin. Ketika kita dengan sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus saya sampaikan bahwa pengampunan dosa telah dikerjakan di dalam nama Kristus Tuhan kita, di dalam firman-Nya yang berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai,
Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Terima kasih. Pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memperkenankan kami untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persiapan-persiapan kami, memberkati pelayan-pelayan Tuhan, khususnya hamba-Mu, untuk menjadi alat pemberitaan firman, agar kebenaran firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi senantiasa tertanam di tengah-tengah kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, kami siap sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam kitab Injil menurut Matius pasal 13 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-9. Dilanjutkan ayat 18 sampai berakhir pada ayat yang ke-23. Beginilah bunyi sabda Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung, dan memakan sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Pada ayat yang ke-18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah seorang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah yang ditaburkan di tanah semak duri ialah
orang yang mendengar firman lalu, orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga ia tidak berubah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hari ini kita ada dalam satu semangat tema, bersiap menabur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu saya teringat ada satu kesempatan ketika saya melayani di salah satu gereja di Yogyakarta. Pada waktu itu tanggal 3-4 Maret 2018, dan saya memperkirakan pada hari Minggu sekitar jam 8 kurang lebih ya. Ada satu pengalaman yang saya tahu beberapa hari kemudian. Ada seorang anggota gereja yang mengikuti kebaktian pada waktu itu. Ternyata dia menulis surat kepada saya, dan suratnya ini suratnya dikirim dari Jogja. Tulisannya tulisan tangan, kecil-kecil tulisannya, 1 lembar. Suratnya tertanggal 10 Maret 2018. Dan isi surat secara umum saya memberikan gambaran. Yang pertama, ucapan terima kasih ya. Dan surat ini dipandang sebagai pengganti manakala setelah selesai kebaktian biasanya ada salaman, berjabat tangan, tetapi yang bersangkutan ada kepentingan lain sehingga tidak sempat berjabat tangan, sehingga tidak sempat ketemu, tidak sempat bertatap muka barangkali. Tetapi surat inilah yang kemudian melanjutkan sebuah cerita yang mau disampaikan kepada saya. Kemudian surat ini juga selain ucapan terima kasih, apresiasi, karena ada hal-hal yang baginya, hal-hal yang baru, dan itu dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Apresiasi karena sebuah pengalaman-pengalaman yang didengar, dan pengalaman-pengalaman itu yang dialami oleh pengkhotbah, dan kemudian menjadi sesuatu yang dapat diceritakan kepada orang lain, demikian juga kepada yang bersangkutan, sehingga kehidupannya merasa terberkati oleh layanan pada waktu itu. Itu sebabnya dia menuliskan surat dari Jogja dikirimkan ke Cilacap. Jadi saya memandang saudara-saudara bahwa ketika seseorang itu mengalami satu pengalaman perjumpaan dalam situasi apapun, dan itu merupakan sesuatu yang terasa bagi kehidupannya, maka pasti ada dampak, dan dampak itulah yang diceritakan kepada saya.
Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sering kali mendengar bacaan firman Tuhan, sudah sering kali kita baca yang bercerita tentang bagaimana seorang penabur. Nah, diceritakan di dalam kitab Injil, saudara-saudara, unik. Mengapa unik? Karena pada pengertian ini, saudara, penabur itu menaburkan benih pada tempat-tempat yang berbeda satu dengan yang lain. Pertama, di pinggir jalan, tetapi kemudian burung-burung datang dan memakannya. Yang kedua, di tanah yang berbatu, tidak banyak tanahnya. Ketika benih itu tumbuh, karena tanahnya tipis, maka yang terjadi kemudian adalah benih itu pun segera layu dan mati karena tidak berakar. Yang ketiga, benih itu ditabur di semak duri yang masih kecil. Lama-kelamaan semak duri itu semakin besar, menghimpit, dan tanaman itu pun mati. Di wadah yang keempat, tanah yang baik, sehingga tanah yang baik itu menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan dari perumpamaan ini, saudaraku, Yesus menutup dengan satu pernyataan yang begitu tegas. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Barangkali kita bisa bertanya, kok bisa demikian? Mengapa begitu terjadinya? Mungkin kita bertanya, bukankah penabur benih itu adalah penabur yang sama pada satu tempat, tempat yang kedua, tempat yang ketiga, dan tempat yang keempat adalah penabur yang sama? Demikian juga tangan yang menabur pada tempat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah tangan yang sama. Demikian juga benih yang dipakai untuk menabur pada tempat pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat adalah sama-sama benih yang unggul, bibit yang unggul. Namun ternyata masing-masing mempunyai wadah yang berbeda, dan wadah itu adalah hati setiap pribadi. Jadi saudaraku kekasih Tuhan, dari perumpamaan ini satu hal yang dapat kita ambil, kita maknai dalam kehidupan rohani kita. Jangan lupa kemauan untuk mendengar. Sebab dari kemauan untuk mendengar itulah ibarat benih yang jatuh di tanah yang subur. Kemauan untuk mendengar itulah menjadikan ia berbuah banyak. Ia berdampak bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ia dapat menjadi saluran berkat. Sehingga benih yang keempat itu menunjuk kepada mereka yang mendengarkan firman, mendengarkan sabda, mengerti firman. Artinya dalam kehidupan spiritualnya
terpenuhi, sehingga firman itu dapat membentuk karakter pribadi setiap orang percaya agar memiliki spiritualitas yang berpusat kepada Kristus. Firman itu bukan sekedar sesuatu yang memenuhi kebutuhan intelektual, tetapi kehidupan spiritualnya. Sebab orang-orang yang menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati, merekalah pribadi-pribadi yang berbuah. Memegang firman Tuhan sebagai komitmen memiliki dampak perubahan yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Sebab firman Tuhan itu bukan hanya sesuatu yang lahir dalam pikiran-pikiran semata, atau sekedar sesuatu yang bersifat perasaan belaka, bukan. Tetapi firman yang ada di dalam hati oleh karena mendengarkan memberi dampak, dan itu bukan hanya terjadi satu kali pengalaman saja, tetapi terus menerus terjadi dalam kehidupannya, tidak peduli di tengah situasi apapun juga. Firman Tuhan harus disampaikan, harus tersalur. Seperti dalam cerita tadi, seorang bapak menuliskan surat. Kalau dipikir-pikir, ngapain nulis surat? Komentarin firman Tuhan, komentarin pelayanan, ngapain? Dari tanggal 4, tanggal 10 baru nulis surat, saudara. Kalau itu sesuatu yang hanya untuk memuaskan pikirannya, buat apa lagi buat diingat-ingat? Tetapi berbeda ketika itu menjadi sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan rohaninya di dalam hati. Mengajarkan kepada setiap anak-anak Tuhan, saudara, saya, kita semua, ketika kita mendengar sabda Tuhan, tidaklah cukup kita mendengarnya sebagai sesuatu yang bersifat atau sebuah ujaran yang sekedar memuaskan telinga kita untuk mendengarkannya. Tidaklah cukup kita untuk mendengarkan sesuatu yang hanya memenuhi apa yang menjadi pikiran kita, tetapi senantiasa seharusnya kita memberikan makna ketika kita mendengar firman itu. Hati yang terbuka. Maka sabda Yesus harus juga didengar dengan hati yang penuh syukur. Karena Yesus sendiri berbicara bukan sekedar sesuatu yang keluar dari mulutnya, bukan sekedar sesuatu yang lahir dari pikirannya, tetapi yang keluar, yang lahir adalah cerminan hatinya. Di dalam hati kitalah Tuhan hari ini berbicara kepada setiap anak-anaknya. Ketika kita mendengar dengan hati, bukan karena kekuatan kita yang memampukan kita untuk mendengarnya, tetapi karena ada pertolongan Roh Kudus, sehingga kita mampu untuk mendengar dengan hati yang bersyukur. Itu sebabnya pentingnya bagi setiap anak Tuhan, ketika kita hendak mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, kita selalu berdoa meminta campur tangan Tuhan. Dan itulah yang harusnya terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli.
dengan kita mengucap bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, marilah kita satukan hati menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami yang di surga. Puji dan sembah kami naikkan ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu tercurah di tengah-tengah kehidupan kami, di mana pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dimanapun kami berada, di gereja Tuhan, di rumah-rumah, di tiap keluarga. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan sendirilah yang mempersiapkan sehingga kami boleh merasakan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan berbahagia ini hamba-Mu juga turut berdoa bagi segenap pergumulan gereja Tuhan, jemaat GKI Cilacap, majelis jemaat, badan-badan pelayanan jemaat, anggota jemaat, bahkan setiap anggota keluarga anak-anak Tuhan di tengah-tengah pergumulan masing-masing. Kami bersyukur Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Senantiasa kami ada dalam sukacita karena kemurahan-Mu, dan semuanya itu menjadikan kami ada dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Berdoa bagi gereja-Mu, kiranya Tuhan memberkati agar majelis jemaat dapat melaksanakan segala bentuk pelayanan apapun di tengah-tengah situasi yang belum menjadi sesuatu yang nyaman ataupun sesuatu yang tenang, atau belum menjadi sesuatu yang menyenangkan sekalipun juga oleh karena COVID-19. Tetapi kami percaya penyertaan Tuhan akan senantiasa memampukan sehingga majelis jemaat dapat melaksanakan segala bentuk pelayanan apapun, biarlah semuanya di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, hamba-Mu juga mendoakan pelayan-pelayan Tuhan di lingkup badan-badan pelayanan. Tuhan memberkati senantiasa agar mereka pun senantiasa ada dalam sukacita di tengah-tengah kehidupan yang Kau berikan. Mereka mampu menjalani hidup ini dengan melakukan pelayanan apapun yang dapat mereka kerjakan dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Bapa, hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh anggota jemaat, keluarga-keluarga Allah, tiap-tiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan kiranya menolong, Tuhan memberkati segenap aktivitas mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka, atau apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Tuhan kiranya memberkati supaya segala sesuatu dapat terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga berdoa bagi segenap pergumulan tiap-tiap anak Tuhan, bagi mereka yang ada dalam kondisi dan kesehatan yang tengah terganggu, tiap-tiap anak Tuhan, bagi mereka yang ada dalam keterbatasan fisik atau kelemahan-kelemahan tubuh atau oleh karena lanjut usia. Tuhan juga kiranya menolong, memberkati agar siapapun mereka, dimanapun mereka berada, biarlah mereka senantiasa berada dalam sukacita dan penyertaan Tuhan terus terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga berdoa bagi bangsa Indonesia di tengah-tengah situasi yang tengah dialami dengan mewabahnya COVID-19.
Tuhan juga memberkati pemerintahan pusat sampai ke tingkat-tingkat lingkup-lingkup terkecil, supaya mereka pun dapat melaksanakan berbagai bentuk tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, agar kami juga berdoa supaya COVID-19 ini dapat berakhir, meredah, kehidupan bangsa Indonesia boleh dijalani dengan situasi-situasi yang baik, situasi-situasi yang normal, dan senantiasa membangun kehidupan bersama, menciptakan, merasakan sukacita dan damai sejahtera dan persatuan bangsa Indonesia yang dapat menjadi contoh, dapat menjadi teladan bagi pergaulan antar bangsa-bangsa di muka bumi ini. Bapak berkati kiranya Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri-menteri, bahkan seluruh unsur-unsur pemerintahan, lembaga-lembaga tinggi negara, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dunia, yang telah mengajarkan kami berdoa di dalam pujian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Mari kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sementara persembahan diedarkan, mari kita iringi dengan pujian dari NKB 208 bait yang pertama dan kedua. Tabur waktu pagi. Tabur waktu siang,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan kita dan kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu, di mana saat ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Kiranya apa yang sudah kami berikan Bapa, boleh menjadikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bukan cuma berkat-berkat yang sudah Tuhan serahkan, tetapi kami juga ingin mempersembahkan tubuh dan jiwa kami untuk Tuhan pakai di dalam kehidupan kami sebagai persembahan yang harum. Berkati para jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan Tuhan, baik yang pada saat ini memberikan persembahan ataupun yang belum sempat memberikan, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Tidak lupa kami juga berdoa untuk majelis-Mu yang mengelola, supaya berkat yang sudah kami terima boleh kami kelola seturut dengan kehendak Tuhan. Semuanya ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah keadaan-keadaan yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah keadaan-keadaan yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang, apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai saudara, memberkati kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya.